Libur panjang Isra Mi'raj, jalur wisata Puncak Jumat malam kembali dipadati kendaraan dari arah Jakarta. Usai kasusnya di-stop polisi, Egy Sujana memuji Joko Widodo. Guru dan para murid yang terlibat adu jotos di sekolah kini saling lapor ke polisi. Seekor harimau Sumatera dewasa tertangkap kamera tengah berkeliaran di akses jalan perusahaan dan kawasan konservasi Taman Nasional Zamrud. Beredarnya rekaman harimau ini mengejutkan para pekerja yang biasa melintas di wilayah itu. Protes nasional di Iran semakin mereda, tidak ada lagi kerusuhan dan suara tembakan. Warga mulai kembali beraktivitas seperti hari-hari normal. Selamat malam saudara, kami bawa Anda pada 5 berita utama tadi dan sejumlah informasi penting lainnya dalam Kompas Malam. Saya Tifal Solesa hadir selama 1 jam hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kami mulai dengan ragam peristiwa saudara. Seekor harimau Sumatera melintas di akses jalan perusahaan dalam kawasan konservasi Taman Nasional Zamrud, Kabupaten Siak, Riau. Kemunculan harimau ini mengejutkan para pekerja. Rekaman video amatir memperlihatkan harimau dengan santai melintas di area perusahaan di dalam Taman Nasional Zamrud. Satwa dilindungi itu sempat menyeberang jalan sebelum kembali masuk ke semak belukar di sekitarnya. Kehadiran harimau ini mengejutkan para pekerja yang melintas di wilayah itu. Hasil pengecekan petugas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam menunjukkan jejak harimau ditemukan di 2 titik berbeda. Ada salah satu staf dari PT Unisia Pusako yang bertemu atau berjumpa dengan harimau Sumatera atau yang sedang melintas di jalan, merupakan jalan aksesnya PT DSP yang merupakan kawasan Taman Nasional Zamrud dan merupakan habitat dari harimau tersebut. Bisa dikatakan bukan jalan umum Pak ya? Bukan, jalan tersebut adalah jalan khusus dan akses sangat terbatas, tidak semua orang bisa melintas kecuali petugas Taman Nasional dan petugas PT Unisia Pusako. Peristiwa lainnya datang dari Ngawi, Jawa Timur. Tim SAR gabungan mengevakuasi seorang lansia yang tercebur ke sumur sedalam 5 meter di tengah sawah. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Harjo Suito, 65 tahun, dilaporkan hilang sejak Kamis malam. Warga sempat mencari Harjo dan menemukan pakaiannya di area persawahan dekat dengan sumur. Setelah dicek, warga menemukan korban tercebur ke dasar sumur. Korban lalu dievakuasi petugas gabungan. Korban dalam kondisi selamat, namun terdapat luka lebam dan lemas diduga akibat terbentur saat tercebur. Korban dibawa ke rumah sakit untuk perawatan medis. Berita lainnya seputar libur panjang akhir pekan. Kendaraan roda 2 dan roda 4 pada Jumat malam masih memadati jalur Gadok menuju Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Satlantas Polres Bogor mencatat lebih dari 40.000 kendaraan sudah melintasi Simpang Gadok per hari ini. Saat ini polisi sudah menggunakan sistem 2 arah atau sistem normal dan akan dilakukan situasional melihat jika ada peningkatan volume kendaraan.
Saat ini juga sistem ganjil genap dilakukan sejak hari Kamis hingga hari Minggu. Kita intip kawasan Kota Bandung, Jawa Barat, saudara. Wilayah Braga masih menjadi salah satu tempat yang dipadati wisatawan pada libur panjang akhir pekan ini. Wisatawan menikmati suasana malam di Braga dengan berfoto di depan bangunan bergaya kolonial sambil berburu kuliner. Mayoritas wisatawan berasal dari luar Kota Bandung. Arus lalu lintas di sekitar Braga dan Jalan Asia Afrika dilaporkan tersendat. Kita intip suasana libur panjang akhir pekan ini lewat laporan dua jurnalis kami di dua lokasi berbeda. Ada Eril Wiranata bersama Riki Sultana dari Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lalu ada Mita Handayani dan Reza Pratama dari Kota Bandung, Jawa Barat. Saya mau tinjau Gadok dulu nih. Hari ini atau malam ini sudah mulai normal lalu lintasnya. Kemungkinan esok hari apakah masih akan ada kepadatan, Eril? Ya, Tifal dan saudara, memang bahwa dari Simpang Gadok ini pada malam hari ini, tepatnya Jumat malam, untuk jalur Simpang Gadok ini sudah mulai terlihat landai seperti dilihat di belakang saya, bahwa memang jika dibandingkan pada sore hari, untuk Simpang Gadok ini sempat terjadinya ada kepadatan dari pintu keluar tol Ciawi. Namun saat ini tepat pada jam 10 malam, sudah beberapa menit lalu ini sudah mulai lancar. Dan selain itu juga petugas polisi pun sudah disiapkan di beberapa titik yang dimana ini menjadi titik-titik rawan kemacetan. Jika menanyakan terkait dengan besok, memang ini akan diprediksi akan terjadi lonjakan karena memang mengingat pada besok ini merupakan hari Sabtu yang dimana digunakan bagi masyarakat khususnya dari arah Jakarta dan sekitarnya untuk berwisata menuju ke arah Puncak Bogor. Dan dalam hal ini bahwa sudah sebanyak lebih dari 40.000 kendaraan yang tercatat melewati dari jalur Simpang Gadok ini. Dan selain itu juga, Tifal, ada beberapa titik, Tifal, yang menjadi fokus ataupun menjadi titik-titik yang diantisipasi menjadi kerawanan untuk kepadatan pada daerah Puncak Bogor, seperti mulai dari titik arah Pasar Muncung, kemudian juga sekitar dari Simpang Gadok hingga tol menuju ke arah pintu tol Ciawi. Dan selain itu juga, Tifal, bahwa memang sistem ganjil genap ini sudah dilakukan sejak hari Kamis, Tifal, untuk melakukan rekayasa lalu lintas yang dimana nantinya sistem ganjil genap ini akan dilakukan hingga hari Minggu, Tifal. Dan selain itu juga bahwa sistem rekayasa lalu lintas lainnya seperti sistem one way ini pada hari ini sudah dilakukan, namun sejak pukul 6 sore sudah dikembalikan normal atau sistem dua arah seperti yang terlihat di belakang saya ini, yang dimana memang jalur sudah mulai lancar sehingga maka akan dilakukan sistem dua arah kembali atau sistem normal dan tidak digunakan sistem satu arah karena memang jika melihat dari kendaraan bahwa sistem satu arah ini akan dilakukan sewaktu-waktu jika terjadinya kepadatan di jalur Gadok, Tifal. Yang dipastikan adalah ganjil genap tetap akan berlaku esok hari. Itu suasana di Simpang Gadok, Kabupaten Bogor. Sementara di Kota Bandung, Mita, Braga tampaknya tidak pernah habis diserbu oleh wisatawan yang berkunjung ke sana. Cerita lebih banyak soal ini. Ya, selamat malam, Tifal. Benar sekali tadi yang dikatakan oleh Anda. Ini sekarang saya berada di kawasan Braga, dan kawasan ini memang tidak pernah ada matinya. Kalau misalnya Tifal pernah ke Bandung melihat Jalan Braga atau datang ke Jalan Braga, ini mau weekday, mau weekend, kawasan ini memang selalu ramai oleh para pengunjung, apalagi di momen libur seperti saat ini. Untuk hari ini libur Isra Miraj seperti itu, dan hari ini adalah hari pertama libur panjang di hari Jumat. Masih ada 2 hari lagi libur panjang sampai dengan Sabtu Minggu. Ini sekarang sudah pukul 10 malam, bahkan lebih seperti itu ya. Namun kondisi di Jalan Braga ini semakin malam semakin meriah. Toko-toko di sini masih buka, tempat-tempat oleh-oleh seperti yang ada di sebelah kiri saya ini dari tadi pagi, siang, sore, bahkan sampai dengan malam ini masih saja penuh dengan para wisatawan yang ingin membeli oleh-oleh di sini. Untuk jalan di sini, jalan di trotoar dari 2 sisi, di kiri dan kanan, ini juga penuh oleh para wisatawan yang ingin menikmati libur panjang, khususnya di libur panjang Isra Miraj kali ini. Nah, sekarang saya mau coba untuk berbincang dengan salah satu wisatawan kali ya. Halo, selamat malam Kak. Malam, Namanya siapa? Lia.
Kalia ini dari mana nih? Dari Jakarta. Nah, dari Jakarta jauh-jauh ke sini ngapain aja nih di sini? Kita rencana emang jalan-jalan ya, pengen menikmati suasana Bandung mau dari pagi sampai malam gitu. Kesini sama siapa? Sendiri atau sama teman-teman, keluarga atau gimana? Sama teman-teman sih pastinya. Teman-teman, datang kapan nih? Kemarin atau tadi? Dan berapa lama kurang lebih akan liburan di kota Bandung? Kita rencana sih cuma PP aja sih, pulang pergi dari pagi sampai malam aja. Tadi tiba di Bandung jam 9, dari Jakarta jam 5 pagi. Dari Jakarta jam 5 pagi, sengaja banget ya. Berarti tadi udah ngapain aja nih di Bandung? Kita udah kulineran, udah ke kafe-kafe, udah jalan-jalan, udah banyak sih kegiatan yang udah kita laluin tadi gitu. Dan sekarang ada di Jalan Braga gitu. Kenapa nih ke Braga? Udah pasti udah terkenal banget ya di Bandung ya. Jadi pasti harus ke sini gitu. Gitu. Kemarin libur Nataru ke sini juga ke Bandung? Kebetulan enggak, pergi keluar kota. Keluar kota. Berarti hari ini pulang ke Jakarta langsung? Betul, malam ini langsung balik ke Jakarta. Oke, baik. Kalian terima kasih sudah berbincang dengan kami. Nah, itu tadi Tifal perbincangan saya dengan salah satu wisatawan yang datang dari Jakarta dan sengaja banget ini pulang pergi dari jam 5 subuh dari Jakarta dan setelah dari sini akan pulang kembali ke Jakarta. Tifal. Di keramaian seperti ini tampaknya barang-barang juga harus dijaga aman betul ya. Jangan sampai terjadi hilang barang dan semacamnya. Ini yang patut dicermati. Mita, terima kasih. Ariel, terima kasih untuk laporannya. Sesaat lagi di Kompas Malam usai kasusnya dihentikan polisi, Egy Sujana beri pujian untuk Joko Widodo. Diskusinya hadir sebentar lagi. Bertemu kembali, Saudara. Polda Metro Jaya menghentikan perkara 2 tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi, yakni Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Penerbitan SP3 ini berselang 1 pekan setelah Egy dan Damai Lubis menemui Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Kubu Roy menyebut ini sebagai strategi Jokowi memecah belah. Pertemuan silaturahmi itu semoga bisa dijadikan pertimbangan kemungkinan restoratif justice. Kasus ini kan ada Roy Suryo dan kawan-kawan yang merasa jagoan, dia lawan aja tuh. Polemik ijazah milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Polda Metro Jaya resmi menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 pada 2 tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, penerbitan SP3 perkara Egy dan Damai Lubis berdasarkan hasil gelar perkara khusus setelah adanya permohonan dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan keadilan restoratif. Penerbitan SP3 ini berselang sepekan setelah Egy Sujana dan Damai Lubis menemui Joko Widodo di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Dalam pertemuan ini, Egy membantah jika kedatangannya untuk meminta maaf pada Jokowi, melainkan memohon pada Jokowi agar ditempuh langkah restoratif justice untuk menghentikan kegaduhan perkara ijazah. Jangan salah info. Saya kesini mungkin Bapak terima, mungkin pembisik-pembisiknya menyatakan Egy datang meminta maaf. No way, jelas ya. Saya datang bukan untuk minta maaf. Ini saya sampaikan depan beliau. Saya ingin menegakkan kebenaran. Kenapa? Karena saya tidak pantas ditersangkakan. Saya harus bagaimana? Nah disitulah baru ada RJ itu. Saya minta perintah Kapolri kepada Kapolda, Kapolda kepada Dirkrimum, cabut cekal saya dan SP3 kan saya. Itu yang saya bilang tuh. Dia langsung reaksi. Kasakusuk soal berdamainya Egy Sujana dengan Jokowi kini menimbulkan spekulasi. Kuasa hukum Roy Suryo CS, Ahmad Kozinudin, menilai jika Jokowi tengah panik. Strategi berdamai ini dinilai sebagai strategi Jokowi untuk memecah belah kubu Roy Suryo CS. Artinya konfirmasi yang saudara Joko Widodo sebenarnya hari ini ketakutan.
ketakutan jika proses ini masuk ke persidangan, sehingga berusaha menggembosi perjuangan dengan mencicil untuk menjadikan para pejuang itu menjadi pengkhianat. Memang sebagian berhasil, tapi mereka terus berupaya berkomunikasi dengan Solo. Jadi semakin tawaran itu ditawarkan, semakin mengkonfirmasi memang strategi belah itu, strategi pecah belah itu bukan hanya sedang telat, tapi akan terus dimainkan oleh kubu Jokowi. Ketua Umum Kami Jokowi, Rasman Nasution, membantah jika pertemuan Egy dan Damai Lubis dengan Jokowi sebagai upaya untuk memecah belah. Menurut Rasman, Jokowi memang sangat terbuka untuk memaafkan tersangka lain. Aturan hukum, bukan rekayasa. Jadi tidak ada yang disebut dengan pecah belah oleh Bapak Jokowi. Pak Jokowi itu wait and see. Saya pastikan Kurnia dan kawan-kawan, jika ingin datang ke kediaman Bapak Jokowi, welcome. Pintu terbuka. Itulah negarawannya seorang Bapak Jokowi. November 2025, polisi menetapkan 8 orang tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi. Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang masuk dalam klaster pertama telah dihentikan penyidikannya. Sementara Roy Suryo, Rismon Sianipar dan Tifa Uziatia Suma alias Dr. Tifa yang masuk dalam klaster kedua, berkasnya telah dilimpahkan ke Kejaksaan. Tim Liputan, Kompas TV. Apakah benar di balik SP32 tersangka ini berkaitan dengan taktik Jokowi? Saya diskusikan ini bersama analis politik Adi Prayitno. Hai Mas Adi, apa kabar? Selamat malam, Mas Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Begini, pada akhirnya kan kalau sudah ada cerita yang berubah 180 derajat ini memunculkan ada pandangan Jokowi versus Roy, Rismon, Tifa. Dan ada yang melihat ini sudah bukan lagi urusannya soal penegakan hukum saja. Sejauh mana Anda menangkap itu? Ya, saya kira secara fakta politik per hari ini sudah ada 2 orang yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Itu kemudian proses penyidikannya dihentikan alias SP3. Ini adalah fakta-fakta politik hari ini yang tidak bisa dibantah, yang tentu publik ini menganggap tidak terlepas dari setelah adanya pertemuan dari kedua belah pihak, yaitu ketika Egy Sujana dan Damai Hari Lubis berkunjung ke kediaman Pak Jokowi di Solo. Bahkan dalam pernyataan secara terbuka, Pak Jokowi juga mengakui ada pertemuan di antara dua belah pihak ini dan mengapresiasi sekaligus juga menghargai bahwa silaturahmi itu adalah hal-hal yang sifatnya mulia. Kita kan juga tahu bahwa sebenarnya Pak Jokowi juga mengatakan semoga dengan adanya pertemuan ini ada yang disebut dengan restoratif justice, yang itu merupakan kewenangan penyidik terkait dengan dua sosok ini. Jadi dua konteks ini yang sebenarnya dilihat oleh publik bahwa sebenarnya dalam proses hukum pidana yang sedang berlangsung sekalipun ada proses-proses yang sifatnya bisa dilakukan dengan cara yang lain, yaitu mediasi, ada islah dan ada perdamaian politik antara pihak-pihak yang saling terkait itu untuk menyelesaikan ini dengan cara baik-baik. Dan itulah yang kemudian ditafsirkan oleh publik, Mas Tifal, bahwa terkait dengan penghentian terhadap dua sosok ini ya tentu tidak bisa dilepaskan terkait dengan pertemuan beberapa waktu yang lalu yang ada di Solo. Karena memang banyak sekali proses hukum di negara kita itu kan dihentikan setelah kedua belah pihak itu saling bertemu dan kemudian menganggap persoalan ini dianggap selesai satu sama yang lainnya. Cuman cuman kalau dikaitkan dengan pernyataan Pak Jokowi yang pernah bilang ini bagian dari operasi besar oleh orang besar, operasi politik oleh orang besar, ini upaya Jokowi untuk melawan itu? Ya, saya kira bagi saya secara prinsip hal-hal yang semacam ini adalah agak sulit untuk bisa dibuktikan ya. Tapi bagi saya secara prinsip sepertinya kalau kita bicara tentang proses hukum, masih ada proses-proses lain yang kemudian bisa diselesaikan. Seperti mediasi dan restoratif justice seperti yang terjadi ini. Oleh karena itu, sekalipun misalnya ada dugaan orang besar, ada orkestrasi, kemudian juga dikait-kaitkan dengan soal kemungkinan soal kompetisi di 2029. Nah, bagi saya secara prinsip ya, kalau pertemuan kedua tokoh ini tidak mungkin itu hanya bertepuk sebelah tangan. Jadi kedua belah pihak ini sudah bersetuju, saling bertemu dan saling bersilaturahmi. Apakah di situ ada maaf-maafan? Itu kan sebenarnya adalah persoalan teknis. Tapi publik melihat ketika ada SP3 yang itu artinya proses hukum yang terkait dengan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ini tidak dilanjutkan, itu berarti ada ruang mediasi yang sebelumnya sudah dilakukan. Jadi ini adalah ruang-ruang persuasi yang per hari ini sedang
kita lihat secara seksama, Mas Tifal. Satu sisi betul ada persuasi, cuman ada yang berbeda. Karena awalnya Egy Sujana sempat menyampaikan keras begitu, mempertanyakan masalah ijazah ini sampai kemudian akhirnya dibawa ke ranah hukum. Terus kemudian terakhir kali menyampaikan kepada wartawan, memuji bahkan Joko Widodo setelah pertemuan itu terjadi di Solo, Jawa Tengah. Kita coba putar dulu pernyataan Egy Sujana berikut ini. Yang bagus, Pak Jokowi akhlaknya bagus. Dia terima kita dengan baik, padahal dia merasa yang difitnahin. Jadi soal kasus ini, kan ada Roy Suryo dan kawan-kawan yang merasa jagoan. Dia lawan aja tuh. Lalu kemudian berbuah restoratif justice, apakah sesederhana itu atau ada hal lain di balik itu semua? Setahu saya kalau kita membaca korespondensi terkait dengan kisru tudingan ijazah ini, sebenarnya kan sejak lama sudah mulai muncul ruang-ruang untuk adanya dialog ya. Ada ruang-ruang komunikasi dan bahkan kalau kita mendengarkan statement sejumlah relawan Pak Jokowi, membuka ruang dialog dan minta maaf jika ada pihak-pihak yang mungkin ingin meralat bagaimana statement-statement politik terkait dengan tudingan-tudingan ijazah ini, Mas. Artinya sebenarnya sejak lama sebelum ada proses ini, misalnya naik pada persoalan hukum, ada penyidikan dan kemudian sudah ada beberapa orang yang ditetapkan sebagai tersangka, kan sebenarnya ruang mediasi untuk melakukan tabayun, klarifikasi terkait dengan ijazah ini sepertinya sering kita dengarkan sejak lama. Dan bahkan kemarin salah satu relawan Jokowi, kalau tidak salah Andi Azwan dalam sebuah diskusi juga menyatakan bahwa sebenarnya Pak Jokowi masih membuka ruang bagaimana dialog-dialog dengan pihak-pihak yang selama ini menuding terkait dengan keaslian atau tidak asli terkait dengan ijazah Pak Jokowi itu masih bisa dimungkinkan. Tapi sepertinya pihak-pihak yang menuduh itu menganggap bahwa keyakinan mereka itu benar, keyakinannya itu masih bisa dibuktikan dalam konteks pengadilan. Jadi bagi saya sebenarnya ruang komunikasi politik yang semacam ini juga sering lumrah terjadi dalam persoalan hukum ya. Terus salah satunya adalah soal hukum pidana. Artinya kalau kita menganggap ini restorasi justice dikaitkan dengan SP3, itu ada ruang lain yang masih bisa ditempuh antara kedua belah pihak yang saling berseteru, saling bersetegang. Salah satunya adalah perdamaian, salah satunya adalah islah, dan ada titik temu untuk saling memaafkan satu sama yang lainnya. Tanpa ada kesepakatan ini, susah untuk melakukan restoratif justice. Karena itu adalah berketetapan hukum. Karena penyidik ya dalam konteks ini misalnya kawan-kawan di Polda pastinya sudah mengantongi begitu banyak bukti-bukti yang bisa dijadikan novum untuk menyebut seseorang itu apakah tetap tersangka atau proses penyidikan terkait dengan kasus tersangkanya itu dihentikan. Per hari ini ketika sudah muncul SP3 itu kan menganulir bagaimana putusan tersangka kepada Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Per hari ini publik hanya melihat dua tokoh ini, dua sosok ini, Hari Lubis dan kemudian Egy Sujana, ya hanya disebut sebagai mantan ya terpidana terkait dengan tudingan ijazah. Ya selebihnya sudah selesai ini barang karena proses penyidikannya dihentikan. Agak berbeda dengan yang klaster 2 yang kemudian saat ini prosesnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan dan itu publik melihat secara hukum kalau sudah dilimpahkan ke pengadilan ya tentu saja itu sudah dianggap memenuhi kriteria dan unsur-unsur pidana untuk diproses di masa-masa yang akan datang. Tapi sepertinya ruang untuk komunikasi dengan pihak klaster kedua ya sepertinya masih terbuka meski walaupun pihak kemudian mereka tetap bersikeras dengan pandangan mereka. Betul, dan bahkan mengatakan tidak sudi mau melakukan itu dan masih cukup yakin bahwa mereka masih bisa membuktikan tuduhan-tuduhan itu nantinya di pengadilan. Ya tinggal kita tunggu bagaimana proses hukum ini selanjutnya, Mas. Karena bagi saya kalau terus misalnya terkait dengan argumentasi politik, dua belah pihak pasti saling adu kuat dan saling menegasikan satu sama yang lain. Yang bisa menghentikan ini semua, ujung-ujungnya adalah proses hukum di pengadilan. Biarkanlah pengadilan yang akan menunjukkan siapa yang salah dan kemudian siapa yang benar. Singkat saja, apakah kemudian walaupun Anda sudah sempat singgung itu di sebelumnya, kalau kemudian ini dikaitkan sebagai permulaan menuju ke pemilu 2029, masuk akal tidak langkah-langkah semacam ini? Bagi saya nggak masuk akal ya jika hal-hal ini dikait-kaitkan dengan pemilu. Mungkin bagi sebagian pihak yang lain ini dikaitkan dengan soal kemungkinan persaingan menuju 2029 seperti yang disampaikan oleh banyak kalangan ya. Kalau ini dijadikan sebagai variabel, tentu itu tidak make sense. Karena publik kalau bicara tentang persaingan di 2029 adalah soal bagaimana portofolio politiknya dibangun. Baik. Bagaimana kampanye politik yang dilakukan, bagaimana penetrasi dan kerja-kerja politik ke rakyat yang dilakukan. Bukan dengan cara soal lapor-melapor terkait dengan ijazah yang
saya kira ini nggak ada hubungannya dengan preferensi pilihan orang untuk datang ke TPS. Baik. Jadi ijazah ini hanya ramai di ruang publik dan sangat berjarak terkait dengan urusan-urusan pemilu di 2029. Oke, Mas Adi Praitno, terima kasih sudah berbagi perspektif bersama kami. Selamat malam, Mas. Terima kasih Mas Tifal. Selamat malam Mas Tifal. Sesaat lagi di Kompas Malam, guru dan siswa yang terlibat pengeroyokan di Jambi berujung saling lapor polisi. Tetap di Kompas TV. Lagi-lagi, dunia pendidikan tercoreng. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat menanamkan nilai-nilai luhur justru jadi arena pertikaian. Seorang guru SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur bernama Agus Saputra dikeroyok anak didiknya sendiri. Insiden berawal saat guru menegur salah satu siswa yang meneriakkan kata-kata tidak pantas di lingkungan sekolah. Tetapi sang siswa justru tersinggung mendapat teguran dari guru sehingga membalas dengan kalimat tak pantas. Merasa seperti ditantang, guru refleks menampar siswa sehingga memicu kemarahan siswa-siswa yang lain hingga terjadilah pengeroyokan oleh sejumlah siswa terhadap guru. Dalam rekaman video yang beredar, guru bahasa Inggris SMKN 3 Tanjung Jabung Timur ini sempat terlihat membawa senjata tajam. Aksinya itu sempat mengundang teriakan dari para siswa. Menurut sang guru, senjata tajam dibawanya hanya untuk menggertak dan melindungi diri dari pengeroyokan. Tak terima dengan pengeroyokan, didampingi kakaknya, Guru Agus melaporkan kasus yang dialaminya ke Polda Jambi. Sudah viral ini, ya ada yang merugikan adik saya secara mental, psikisnya terganggu. Nama baiknya tercoreng di media sosial maupun di nyata. Jadi kami sebagai warga berhak untuk melaporkan tindakan pengeroyokan ini. Sementara pihak siswa juga membuat laporan ke Polsek Berbak pada Rabu malam. Keluarga siswa tidak terima Agus mengejar siswa dengan senjata tajam. Permasalahan ini saya yang nggak berkenannya, adik saya ini dikejar pakai 2 sabit seolah-olah mau dibunuh, ya kan? Sedangkan adik saya datang ke sini cuman pengen belajar, menimba ilmu lah, intinya kayak itulah. Apabila memang adik saya bersalah, ya silakan. Tetapi sebaliknya lagi, apabila memang dia bersalah, silakanlah hukumlah dengan yang ada hukum di Indonesia ini. Padahal sebelumnya untuk meredam emosi dan ketegangan, mediasi antara kedua belah pihak pun digelar. Polisi hingga Dinas Pendidikan Provinsi Jambi turun tangan. Solusi terbaik dicari agar situasi di sekolah kembali kondusif dan proses pembelajaran tetap bisa dilaksanakan. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi memanggil Agus Saputra untuk dimintai keterangan. Hal yang sama juga dilakukan Dinas Pendidikan terhadap siswa dengan menyambangi sekolah. Saat itu kedua belah pihak bersepakat menyelesaikan secara kekeluargaan. Tim Liputan, Kompas TV. Insiden siswa mengeroyok guru di Jambi ini saya diskusikan bersama Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Mas Ubaid, apa kabar? Kabar baik, selamat malam Bang Tifal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ada pengeroyokan di lingkungan sekolah, siswa berkata tidak pantas walaupun tidak ditujukan ke guru alasannya, lalu guru membawa senjata tajam dan itu di lingkungan sekolah. Fenomena apa ini? Jadi ini fenomena yang tidak hanya terjadi di bulan ini ya, tetapi di tahun-tahun sebelumnya sudah banyak terjadi hal yang serupa. Menurut catatan JPPI di tahun 2025, tahun kemarin, jadi di sekolah kekerasan itu ada kalanya dilakukan antara senior, junior, kemudian teman sebaya, kemudian yang ketiga adalah antara guru dengan murid. Nah, di antara 3 model kekerasan di sekolah ini justru yang paling banyak, jumlahnya sampai 57% itu adalah kekerasan antara relasi guru dengan murid. Jadi yang terjadi di Jambi ini adalah ya kita mengulang apa yang terjadi di 2025 di mana kekerasan antara guru dan murid ini kembali lagi terjadi. Bahkan
di 2 minggu ya, sekolah baru dimulai setelah libur panjang. Ini menunjukkan bahwa darurat kekerasan di sekolah ini menjadi masalah yang sangat serius ya. Faktor pendorongnya Jadi apa, banyak Mas? sekali faktor pendorongnya. Yang pertama, ini tidak pernah dilakukan pendalaman secara serius ya. Yang pertama, sanksi itu selalu tidak diberikan kepada pelaku gitu ya, sehingga pelaku merasa bahwa perbuatan kekerasan atas nama penertiban, atas nama pendisiplinan itu terus dilakukan meskipun itu salah. Sanksinya paling administratif gitu ya. Di daerah lain misalnya di 2025 itu pelakunya adalah kepala sekolah dan tidak diberikan sanksi apapun. Kepala sekolah yang menampar siswa yang terbukti merokok di sekolah gitu ya. Baik. Jadi atas nama pendisiplinan, atas nama penertiban itu tindakan kekerasan selalu dibenarkan. Nah, itulah kemudian yang diulang-ulang. Gitu. Oke, kita coba dengarkan juga pernyataan dari siswa yang juga berada dalam lingkaran kasus ini. Maksudnya dia berkata kasar itu pun alasannya tidak ditujukan kepada sang guru. Kita coba simak. Dalam kasus ini agak ribut sedikit lah. Terus saya bilang gini, woi, diam. Saya tidak tahu bahwa beliau ada lewat depan kelas itu. Tiba-tiba beliau langsung masuk ke dalam kelas tanpa permisi ke guru yang ada di dalam. Langsung nanya, siapa yang bilang woi? Terus spontan saya ke depan langsung ditampar. Cukup beralasankah pernyataan itu kalau mengkaitkan dengan aksi pengeroyokan ini? Ya, itu kan jelas siapa yang pertama kali melakukan aksi kekerasan gitu kan. Jadi ketika guru dia mengawali menampar anak-anak itu tentu adalah jelas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang guru yang itu melanggar undang-undang perlindungan anak gitu ya. Dan juga peraturan Menteri Pendidikan tentang pencegahan kekerasan di sekolah dan juga budaya aman di sekolah gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa pendekatan pedagogis di sekolah ya tadi juga ini menjadi penyebab kenapa kekerasan itu sering terjadi di sekolah, yaitu pendekatan pedagogis di sekolah itu sangat buruk sekali gitu ya. Jadi dalam rangka pendisiplinan anak, misalnya dalam kasus ini anak dianggap melakukan ujaran ya yang tidak sopan, itu tidak ada alternatif bagi guru untuk mengajak dialog, mendalami persoalan, kemudian adu argumentasi atau ada masalah apa, tapi tiba-tiba kemudian guru masuk ke dalam kelas, bahkan di kelas itu ada guru lain yang sedang mengajar lalu langsung emosional dan langsung menampar. Ini menunjukkan bahwa perspektif pendekatan pedagogis ini sangat buruk sekali bagi oknum guru yang terlibat dalam kasus ini ya. Oke, sudah ada mediasi tapi tidak ditemukan titik temunya, lalu sekarang sudah saling lapor, guru melapor murid, murid melapor guru. Ini akan jadi jalan tengah menyelesaikan masalah ini? Ya, ketika mediasi sudah dilakukan tetapi tidak menemukan juga jalan terang, ya menurut saya ya harus dengan penegakan hukum. Siswa ya perlu mendapatkan keadilannya gitu ya. Guru kalau memang merasa dia merasa benar ya perlu mendapatkan keadilannya gitu. Jadi jangan sampai kemudian kejadian siswa seakan-akan mengeroyok guru lalu guru menjadi kebal hukum gitu. Karena itu kita buktikan saja di pengadilan. Siswa melapor, guru juga melapor, mari kita gelar perkara di pengadilan. Jadi tidak ada yang kebal hukum di sini. Jika siswa melakukan pelanggaran, betul, ya mereka harus menerima konsekuensi hukuman gitu ya. Begitu pula guru. Jangan kemudian di tahun 2026 ini Januari ya muncul Permendikbud tentang perlindungan guru. Lah saya khawatir ini ada Permendikbud nomor 6 tahun Permendikbud nomor 4 tahun 2026 ini menjadi dalih guru menjadi kebal hukum. Jadi guru atas nama penertiban dia boleh melakukan kekerasan, atas nama siswa melanggar aturan lalu guru boleh melakukan kekerasan. Ini tidak boleh terjadi karena undang-undang perlindungan anak itu jelas nggak boleh ada kekerasan di lingkungan sekolah. Itu tadi tidak boleh terulang entah itu di sekolah yang sama maupun di sekolah lainnya karena lingkungan sekolah harus aman buat semua warga sekolah.
pendidik, tenaga kependidikan, bahkan siswanya sekalipun. Mas Ubaid, terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Berita mancanegara hadir sebentar lagi. Trump ngotot ingin kuasai Greenland. Pasukan dari negara-negara NATO meningkatkan kehadiran militernya di wilayah tersebut. Saatnya berita mancanegara. Pasukan dari negara-negara NATO meningkatkan kehadiran militernya di Greenland menyusul pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang ingin menguasai wilayah itu. Pasukan Denmark telah berada di Greenland pada Kamis waktu setempat. Kapal Angkatan Laut Kerajaan Denmark berpatroli di perairan Nuuk. Sejumlah negara NATO lain termasuk Prancis, Jerman, Inggris, Norwegia, Swedia, dan Belanda ikut mengirimkan pasukan. Langkah ini menegaskan pengambil alihan Greenland oleh Amerika Serikat tidak diperlukan karena NATO dapat menjaga keamanan wilayah itu di tengah meningkatnya minat Rusia dan Tiongkok. Delegasi Kongres Amerika Serikat dari kedua partai akan berkunjung ke Copenhagen, Denmark, Jumat waktu setempat. Kunjungan ini menyusul ketegangan diplomatik akibat ancaman Presiden AS Donald Trump yang ingin mengambil alih Greenland. Delegasi Kongres AS akan bertemu para pemimpin Denmark dan Greenland untuk menegaskan dukungan legislatif. Sebelumnya Trump menyebut Greenland sebagai bagian atau wilayah vital bagi keamanan nasional Amerika. Trump bahkan tidak menutup kemungkinan menggunakan kekuatan militer untuk menguasai Greenland. Kami ajak Anda ke Iran. Protes nasional semakin mereda pada Kamis waktu setempat. Tidak ada suara tembakan dan warga mulai kembali beraktivitas. Di ibu kota Iran, Tehran, terlihat tidak ada tanda kerusuhan dan puing-puing di jalanan sisa protes sudah dibersihkan. Suara tembakan yang sebelumnya sangat intens selama beberapa malam kini mereda. Orang-orang terlihat berjalan-jalan di kota, lalu lintas kembali normal di jalan-jalan pusat kota. Sementara media pemerintah Iran mengumumkan penangkapan oleh otoritas menargetkan mereka yang disebut teroris, sekaligus menghalangi warga yang ingin mencari jaringan internet. Warga Israel keturunan Iran berunjuk rasa pada hari Rabu waktu setempat mendukung para demonstran di Iran. Para demonstran membawa spanduk menyerukan kebebasan di Iran dan menyatakan solidaritas dengan aksi di Iran. Demonstrasi di Iran dimulai pada 28 Desember 2025 karena anjloknya mata uang Iran terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai rial Iran jatuh ke titik terendah sepanjang masa dan inflasi melonjak hingga 40%, mengakibatkan melejitnya harga barang-barang kebutuhan pokok. John Hartman akan menghadapi tantangan perdananya sebagai pelatih timnas Indonesia di ajang FIFA Series dan ASEAN Championship 2026. Lengkapnya sebentar lagi. Saudara, John Hartman akan menghadapi tantangan perdananya sebagai pelatih timnas Indonesia di ajang FIFA Series dan ASEAN Championship 2026. John Hartman ingin mencetak sejarah bersama skuad Garuda di ASEAN Championship 2026. Proses pengundian grup ASEAN Championship 2026 digelar di Jakarta. Indonesia masuk di grup A. Skuad Garuda tergabung bersama juara bertahan Vietnam, Singapura, Kamboja, dan pemenang playoff antara Brunei Darussalam dan Timor Leste. Pelatih anyar timnas Indonesia John Hartman menanggapi positif hasil undian. Pelatih berpaspor Inggris ini bilang melawan tim kuat sejak fase grup akan mematangkan pemain lebih cepat. Selain itu, dengan rekor 6 kali runner-up, dia yakin akan mencetak sejarah pada ASEAN Championship tahun ini. To do it the first time and to make history together with the fans, with the player group,
That's the mindset that you want to take into this tournament, and I think it's a genuine opportunity with the group that we have. Sementara bek timnas Indonesia Rizky Ridho sangat optimistis dengan peluang Indonesia bersama juru taktik baru John Hartman dalam sejumlah turnamen di tahun ini. Iya, tentunya saya tadi udah sempat bilang juga ini bukan grup yang mudah. Tentunya kita akan berusaha lebih keras lagi untuk mewujudkan apa yang kita sudah harapkan dan masyarakat Indonesia nanti-nantikan, karena cuma 6 kali aja kita menjadi runner up kan. Ya, insya Allah lah semua kita bisa mendapatkan trofi itu dengan pelatih yang baru. Sebelum ASEAN Championship 2026, Hartman terlebih dahulu menghadapi ujian pertamanya sebagai pelatih timnas Indonesia pada Maret 2026, yaitu membawa skuad Garuda melakoni FIFA Series menghadapi sejumlah tim besar. Analis sepak bola Muhammad Kusnaini bilang tahun pertama menjadi tantangan yang tidak mudah bagi John Hartman, sehingga ia berharap publik tidak menghakimi Hartman ketika masih berproses membangun timnas Indonesia. Selain itu, tim kepelatihan juga wajib segera dibentuk agar bisa segera bekerja mempersiapkan timnas menghadapi laga FIFA Series dan ASEAN Championship. Penting bagi publik menyadari bahwa event pertama itu akan menjadi tantangan yang tidak mudah bagi seorang pelatih, apalagi datang dari kultur yang berbeda ya. Dia selama ini banyak berada di Amerika Utara dengan level kompetisi, dengan level persaingan yang tentu berbeda dengan di Indonesia. Apalagi lawan-lawannya juga nanti kan datang dari benua yang berbeda. Kabarnya ada Bulgaria, ada Saint Kitts and Nevis. Jadi ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Hartman. Di kesempatan pertama memegang timnas ini, kita menghadapi lawan-lawan dari benua yang berbeda dengan cara main yang berbeda. Sementara dia baru beradaptasi dengan para pemain yang mungkin baru sekali ini akan dia temui menjelang FIFA Series. Jadi publik harus juga menahan ekspektasi yang berlebihan. Kita beri ruang, beri kesempatan bagi Hartman untuk membangun tim dan menerapkan filosofi sepak bolanya. Iya, jadi penting sekali memang Hartman ini segera melengkapi susunan jajaran asisten pelatih ya. Sebelum menghadapi ASEAN Championship dan FIFA Series, Hartman akan dihadapkan pada tantangan pencarian pemain untuk mengisi skuad timnas. FIFA Series dan ASEAN Championship 2026 akan jadi ajang pembuktian kemampuan Hartman dalam membangun skuad Garuda. Tim Liputan Kompas TV. Jangan lupa selalu penuhi kebutuhan hidrasi Anda sepanjang hari dengan air mineral yang pasti sejuknya. Saya Tifal Solesa menutup Kompas malam kali ini. Tetap di Kompas TV, independen dan percaya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Anda telah menyaksikan